يسوع أنا هو الطارق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati hadirat Tuhan di Natal Kultum malam hari ini. Pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Sinode Gereja Metodis Injili, Bapak Pendeta Ricardo Paliama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu Saudara tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan mendengarkan tilawatil dari kitab-kitab Allah. Baik, kita akan mendengarkan ayat-ayat suci dari kitab-kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki ghulaman zakiyya. Dia, Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basaru wa lam aku bagiya. Dia, Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang penzina. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dia, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Qala lahu Yasuu ana huwa at-tariq wal haq wal hayah laisa ahad ya'ti ila al-aba illa bi. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini mungkin berhubungan sama tema kita nih, Be. Iya. Tema kita rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi semua. Semua bangsa, semua seisi dunia. Betul, ya? Gimana kita nggak suka cite. Benar. Makanya sebetulnya Natal itu kan ulang tahun, Dil. Kenapa diulang tahunin? Soalnya Yesus itu kan hidup. Ya. Ya kan, kita merayakan hari kenaikan, dia naik kemana? Ke sorga. Sekarang ada di sorga. Betul. Surat Ali Imran 55, betul nggak? Betul. Di sorga. Jadi dia hidup. Itu sebabnya diulang tahunin, orang hidup.
Kalau mati ngapain diulang tahunin? Betul nggak? Maka yang tepat sebenarnya adalah hari ulang tahun. Iya, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, gitu. Yesus Kristus ya. Nah, ini cukup menarik nih, Beh. Tema kita pada malam hari ini yaitu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua ya. Nah, seperti yang dibacakan di kitab suci yang kita harus yakini ya, kitab-kitab Allah, bahwasannya Isa Al-Masih adalah rahmat. Rahmat. Ya. Rahmat itu artinya belas kasih. Nah, ngomong-ngomong belas kasih nih, Be. Kita semua nggak ada yang bisa masuk surga tanpa belas kasih Tuhan. Makanya dulu, Dil, waktu gue masih di sono, kalau gue mau bikin sesuatu, apa aja yang mau gue kerjain, selalu gue awalin dengan kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, inilah buktinya kasih sayang Allah sama kita. Dia memberikan juru selamat buat setiap orang yang mau percaya. Nah, perkataan itu juga sebenarnya untuk manusia. Iya. Ya kan? Bagaimana kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Allah, ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu cocok untuk kita manusia. Benar. Nah, makanya kitab-kitab suci ya, khususnya di dalam kitab suci Al-Qur'an dimulai dengan bismillah. Ya, itu sebenarnya buat kita. Betul. Ya. Dan bentuk kasih Tuhan, bentuk kasih Allah sama kita, Dia kirimkan rahmat itu, kasih itu, yaitu Isa Al-Masih, Yesus Kristus ke dunia ini, Be. Betul. Kan dia bilang, aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Kita semua kan udah berdosa, nggak ada yang nggak jatuh dalam dosa. Nah, upah dosa maut. Makanya Allah itu sayang sama kita. Dikasihlah Isa Al-Masih sebagai penebus dosa. Itu rahmat yang kalimatnya luar biasa. yang nuzul ke dunia menjadi manusia dengan nama Isa Al-Masih. Nah, pertanyaannya nih, Beh, ya. Dengan berbuat baik saja apakah orang itu akan selamat? Mana bisa. Karena upah dosa kan maut. Kalau dulu Babe kalau ditanya yakin masuk surga enggak? Jawaban Babe apa? Ya, syukur-syukur kalau masuk. Kalau enggak ya udah apa boleh buat. Kenapa Babe jawab begitu? Untung-untungan. Alasannya kenapa? Ya, kita nggak tahu. Iya, saya juga dulu gitu. Dil, ente yakin masuk surga? Insya Allah. Insya Allah. Kenapa? Nggak yakin? Ya, dosa gue banyak. Nggak ada yang berani jamin kita pahalanya lebih besar daripada perbuatan dosa kita. Benar. Nah, harus ada yang namanya kasih Tuhan, rahmat itu sendiri, yaitu Isa Al-Masih, ya, rahmatan lil alamin. Nah, kalau bayangin kalau amal baik itu menentukan masuk surga, maka standarnya berapa? Nah, standarnya berapa? Tolak ukurnya berapa sampai kita bisa masuk surga? Bisa masuk surga, bisa beli tiket lah. Nah, kira-kira ada nggak tuh standarnya? Aduh, kayaknya nggak mungkin lah. Seumpama malaikat nih terbang di langit. Terus dia teriak sama dunia, "Woi orang dunia, dijual nih tiket buat ke sorge." Gitu. Terus orang dunia nanya, "Berapa bos?" Ya sekitar 2 triliun lah. Mungkin ada yang bisa beli, ada yang orang punya uang 2 triliun. Pasti ada. Bener nih 2 triliun rupiah, bukan gulden gitu. Enggak ada. Jadi intinya susah masuk surga. Susah. Apalagi kita yang nggak punya. Apalagi saya dulu nih, Be, ya, berpikir kalau masuk surga melewati beberapa tahap. Iya. Pertama ditanya dulu. Aduh. Pertanyaannya tuh paling nggak ada 7-8 pertanyaan tuh. Aduh. Masuk alam barzah. Ya, lalu kiamat sangkakala berbunyi dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu masuk ke penghakiman timbangan amal baik amal buruk. Lalu masuk ke mizan, lalu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu yang menentukan masuk surga atau tidak. Jembatan yang terbuat dari rambut dibelah 7. Nah, lu kagak dibelah aja kepleset, Dil.
Maka itu sekarang alhamdulillah saya menemukan juru selamat saya, Be. Nah, Ya, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Ya, ini kita nggak bawa isu agama ya, tapi saya yakin Islam yang sesungguhnya itu adalah cinta damai. Karena berasal dari kata syalamah, Islam. Nah, kenapa kok Islam udah bener salamah, kok lu murtad begitu? Saya nggak murtad. Saya mau ikut juru selamat, titik. Ya, karena saya mau selamat. Isa Al-Masih adalah juru selamat bagi saya. Tapi yang jelas ketika orang itu fokusnya kepada agama, maka itu sebuah kesalahan. Saya mau mengembalikan hati nurani kita sebagai manusia. Ya, kalau orang fokusnya kepada agama, maka dia akan dikotak-kotakan. Ih, dia bukan seiman, tidak boleh ditolong. benar. Dia tidak seiman, harus kita susahin. Kalau bisa disusahin, kenapa digampangin? Karena ada fokusnya agama. Nah, harusnya saya mau kita semua fokusnya bertuhan. Karena tidak semua orang beragama itu bertuhan. Benar. Kalau kita fokusnya bertuhan, maka kita hidupnya makin benar. Ya, kalau bisa memudahkan orang ya kita mudahkan. Kalau kita mengasihi orang ya kita kasihi. Itulah hablum minallah wa hablum minannas yang diajarkan oleh Isa Al-Masih. Seperti dengan salibnya hablum minallah wa hablum minannas. Nggak perlu mandang agamanya apa. Orang kadang-kadang cuma bisa bilang dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi kalau kita tanya buktinya apa? Paling buktinya apa? Ya, gua sehat. Karena dikasih sayangin Tuhan Ya, gitu gua ya. kaya, gua punya istri cantik, 4 lagi. Tapi kalau ditanya, pasti masuk surga nggak? Insya Allah. Itu urusan belakang. Nah, Jadi kasih sayang Allah itu cuma sebatas dunia. Banyak orang cuma berpikir gitu. Padahal kalau kita bicara tentang kasih sayang Allah, itu sampai ke surga loh. yes. Isa Al-Masih datang dari sorga. Dia kalimatnya, kalimatullah. Ya, nujul ke dunia menjadi manusia. Ya, Bi kalimati min husmuhul Masihu Isabnu Maryama. Yes. Ya kan? Betul. Turun ke dunia, dari rahim Maryam muncul seorang yang bernama Isa, putra Maryam. Betul. Wah. Dia mati menebus dosa kita. Kita nggak boleh fokus kepada agama. Nah, Kita fokusnya kepada Tuhan yang Iya. bisa merubah setiap kehidupan kita. Ya, nggak ada sejarahnya manusia jadi Tuhan. Tetapi tidak mustahil Tuhan jadi manusia. betul. Nah, itulah rahmat dari Allah untuk saya dan saudara semua. Begitu. Terus buktinya apa? Kalau dia Tuhan. Nah, ini menarik nih saudara. Ya, buktinya. Jadi ketika saya tanya ke orang itu, saya tanya begini. Yang yang tahu hari kiamat siapa di dunia ini? Kira-kira adakah yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada, Be. Tapi Isa Al-Masih tahu. Tahu. Di Az-Zukhruf 61. 61. Wa innahu la ilmu lisya'ati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hadza siratal mustaqim. Ya, Isa Al-Masih mengetahui hari kiamat dan jangan ragu akan hari kiamat dan ikutilah Isa Al-Masih, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Terus kira-kira ada nggak yang terkemuka di dunia dan di akhirat selain ya Allah Subhanahu wa taala? Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat tuh, Be. Surat Ali Imran 45 ya. Iya. Wajihan fi dunia wal akhirat wa minal mukarrabin. Yes. Saudara terkasih, inilah perbincangan kita yang kiranya dapat memberkati saudara di Amin. rumah dan dimanapun saudara berada. Yang jelas kita hidup harus saling mengasihi. Amin. Hablum minallah harus jalan, hablum minannas harus jalan. Terima kasih Babe Jun. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari ormas-ormas radikal yang ingin merongrong kesatuan dan persatuan bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberikan keamanan, malaikat surgawi mengawal bangsa kami sehingga kami boleh merasakan sukacita, merasakan kedamaian dalam menjalani kehidupan.
محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله